Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan sesi konseling, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Kak. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai sesi konselingnya, posisi duduk kamu sudah nyaman? Sudah Kak. Oke. Jadi kita saling memperkenalkan diri dulu ya. Ya, Mau Kak. dimulai dari saya atau kamu? Kakak dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Desi Aptiana dari Prodi BKPI semester 5. Kalau kamu sendiri? Perkenalkan, nama saya Emi Kurniati dari Prodi BKPI juga semester 5. Oke. Sebelumnya udah tahu apa itu konseling dan juga asas-asasnya? Udah pernah sih Kak, tapi belum terlalu paham. Udah pernah melakukan sesi konseling? Sudah Kak. Mau saya jelaskan atau gimana? Jelaskan Kak. Oke. Jadi konseling itu proses bertemunya antara konselor dan juga konseli, di mana nanti konselingnya atau kamu akan menceritakan permasalahan kamu. Nah, dari permasalahan kamu itu kita akan cari solusinya bersama-sama. Gimana, paham? Paham Kak. Kalau untuk asasnya itu ada 3, asas kerahasiaan, keterbukaan, sama kesukarelaan. Udah pernah dengar ketiga asas itu? Udah Kak, tapi yang paling ininya asas kerahasiaan sih Kak. Yang duanya belum. Kalau asas kerahasiaan itu yang kita bahas dalam sesi konseling kali ini tidak disebarluaskan keluar. Jadinya hanya sebatas konselor dan juga konselingnya. Kalau untuk asas apa yang kedua? Keterbukaan. Ya. Kalau asas keterbukaan itu artinya kamu nanti akan cerita tentang permasalahan kamu seperti apa tanpa ada yang ditutup-tutupin. Jadi ceritakan apa adanya. Ya, Kak. Nah, yang terakhir itu asas kesukarelaan. Kalau asas kesukarelaan itu kamu datang melakukan sesi konseling ini atas kemauan diri kamu sendiri atau ada paksaan dari pihak lain? Nggak ada Kak. Nggak ada, jadi dari kemauan sendiri ya. Iya Kak. Ada yang mau kamu tanyain apa sudah paham? Kalau di dalam sesi konseling ini waktunya berapa Kak? Dalam sesi konseling individu itu 30-45 menit. Kalau untuk sesi konseling kelompok itu waktunya lebih lama ya, karena kan ada beberapa klien gitu kan. Waktunya itu sekitar 60-90 menit. Gimana? Setuju untuk melanjutkan sesi konseling kali ini? Setuju Kak. Oke. Boleh Emi ceritakan permasalahan yang mau dikonsultasikan itu seperti apa? Permasalahan saya itu Kak, kayak prokrastinasi akademik itu Kak. Oh, prokrastinasi akademik itu kayak malas kerjain tugas gitu ya? Iya Kak, lebih ke kebanyakannya tugas sih Kak. Penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu Kak, malas belajar, malas ngerjain tugas gitu Kak. Oh, ada faktor teman nggak? Ada Kak. Emang temannya itu seperti apa? Temannya itu kan pasti orang tuh beda-beda ya Kak, pemikirannya. Nah, temen aku ini kalau misalnya dia nggak ngerjain tugas, aku juga nggak ngerjain tugas gitu Kak. Nah, ada juga temen yang dia ini rajin banget ngerjain tugas, jadi aku juga ikut rajin juga Kak. Jadi faktor temen itu sangat mempengaruhi Kak. Selain faktor teman nih, faktor HP atau faktor apa yang buat kamu males kerjain tugasnya? HP sih Kak, karena kita kan nggak pegang HP bentar doang, itu kayak gimana gitu ya Kak. Udah kayak ketergantungan. Iya, ketergantungan sama HP. Jadi untuk permasalahan kamu ini bisa menggunakan kontrak perilaku. Sudah pernah dengar apa itu kontrak perilaku, tekniknya? Udah dengar sih Kak, tapi belum terlalu paham. Jadi kontrak perilaku atau behavior kontrak itu perjanjian antara konselor dan konseli, di mana nanti kan ada langkah-langkahnya tuh buat ngatasin perilaku prokrastinasi akademik kamu. Nah, dari
Langkah-langkah itu ada perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu konselor dan juga konseling. Aku dan juga kamu Iya, sebagai kliennya. Gimana, sudah paham? Paham, Kak. Mau tanya lagi nih buat tentang permasalahan kamu tadi. Selain HP, terus juga teman, apalagi sih faktor yang mempengaruhi kamu? Faktor lingkungan sih, Kak. Lingkungannya seperti apa? Kalau di lingkungan itu kan apa ya Kak, kayak omongan-omongan orang itu ini Kak, apa namanya, membuat saya lebih kepikiran gitu sih Kak. Jadinya buat ngerjain hal-hal yang lain itu sulit Kak. Jadinya yang dibayangin itu ya omongan-omongan orang itu lah Kak. Karena udah kepikiran Iya. tadi ya. Kalau untuk itu kan penyebabnya ya. Pernah nggak sih kamu ada upaya buat ngatasin permasalahan kamu yang malas ngerjain tugas itu? Upayanya ini sih Kak, berusaha kayak apa namanya, ngerjain tugas tepat waktu gitu, terus apa namanya, jangan mendekat deadline gitu Kak. Nah pernah itu sekali sih Kak. Nah tapi karena ya faktor teman itu Kak, jadinya sekalinya kumpul itu lupa gitu Kak kalau misalnya ada tugas gitu. Oh, tadi kan kamu bilang ada teman kamu yang salah satunya rajin gitu kan. Emang jumlah teman kamu berapa? 4 Kak sama saya. 4. Jadinya sekarang kamu itu lebih sering ngikutin teman kamu yang rajin itu atau duanya itu yang duanya? Kalau di kampus ya kita bareng-bareng sih Kak. Kalau di apa namanya, di kos ya karena kan yang satunya deket jadi kadang kayak apa namanya, dia main ke kosan gitu Kak. Kosannya deket. Iya. Lebih sering ngerjain tugasnya bareng-bareng atau lebih sering individu? Bareng-bareng sih Kak, soalnya kalau bareng-bareng itu bisa apa namanya, kayak bertukar pemikiran gitu loh Kak. Kayak yang satunya bagusnya kayak gini nih, terus yang katanya yang satu kayak gini. Jadi pemikirannya tuh kan beda-beda ya Kak. Nah disatuin gitu biar pilihnya yang bagusnya yang mana gitu Kak. Iya. Jadinya lebih sering nggak ngerjain tugas bareng-bareng walaupun itu tugas individu. Iya. Tapi pernah nggak sih tugas kelompok dan kamu sekelompok sama teman kamu itu? Pernah. Oh pernah. Itu gimana? Lebih enak atau mendingan sama teman kelas yang lain? Dua-duanya sih Kak, tapi karena kan sama temen aku ini kan jarang ya Kak dapetnya satu kelompok. Jadi paling satu semester itu paling cuman sekali gitu Kak barengnya. Itu pun cuman satu, nggak sama yang duanya gitu Kak. Terus dari permasalahan kamu tadi, menurut kamu langkah-langkah apa aja yang bisa kamu lakuin buat ngurangin perilaku prokrastinasi akademik kamu? Kayak ini Kak, mengurangi apa namanya, main HP. Ya. Terus apa namanya, pandai-pandai memilih teman gitu Kak. Terus buat jadwal tugas gitu Kak. Terus apa namanya, lebih rajin lagi belajarnya sih Kak. Ya. Kamu lebih sering ngerjain tugas itu mepet sama deadline-nya atau gimana? Enggak sih Kak, kalau sebisa mungkin apa namanya, sejauh-jauh hari juga ngerjainnya gitu Kak. Jangan sampai deket deadline gitu sih Kak. Ya. Tapi karena pengaruh teman tadi jadi males gitu ya, ikut males gitu. Jadi sesuai dengan teknik yang mau kita gunakan itu nanti saya kasih kamu satu kertas. Nah, kamu tulis nama, terus NPM kamu sama prodi kamu. Nanti saya diktekan apa saja yang ditulis. Iya Kak. Nama, NPM, jurusan. Nah, terus saya di bawahnya sini, saya bersedia melakukan langkah-langkah
langkah-langkah untuk mengurangi perilaku prokrastinasi akademik di bawah ini ya. Terus tulis apa aja yang langkah-langkah tadi menurut kamu. Saya baca dulu ya. Membuat jadwal tugas, mengurangi penggunaan gadget, pandai-pandai memilih teman, lebih rajin lagi belajar. Selanjutnya, kalau misalnya nih kamu nggak bisa gitu untuk melakukan langkah-langkah ini, ada nggak konsekuensi menurut kamu atau hukuman yang kamu akan lakukan? Paling ini Kak, apa namanya, seharian gitu Kak, aku nggak pegang HP. Terus rajin-rajin lagi belajar gitu Kak. Ya, nambahin waktu belajarnya gitu ya. Nah, di sini nanti kamu nulis tanda tangan konselor dan juga konseli. Nah, kamu bagian konselinya ya. Tanda tangan ya? Ya. Nama ya? Ya Kak. Saya juga tanda tangan. Nah, coba kamu baca dari awal sampai ini langkah-langkahnya tadi. Dari sini? Iya. Nama Emi Kurniati, MPM 2211080035, jurusan BKPI. Nah, saya bersedia melakukan langkah-langkah untuk mengurangi perilaku prokrastinasi akademik di bawah ini. Yang pertama, membuat jadwal tugas. Yang kedua, mengurangi penggunaan gadget. Yang ketiga, pandai-pandai memilih teman. Yang keempat, lebih rajin lagi belajarnya Kak. Terus di bawah sini ada tanda tangan konseli, yaitu saya. Di sampingnya ada tanda tangan konselor, yaitu Kakak. Kalau misalnya nih kamu bisa menjalankan atau melakukan langkah-langkah yang ini tadi, kamu mau reward atau hadiah apa dari Kakak? Kamu lebih suka apa? Apa dulu nih Kak? Makanan, buahan, apa-apa? Nah, makanan. Coklat sih Kak. Coklat. Ya. Nah, kalau misalnya kamu berhasil buat ngelakuin langkah-langkah ini, di pertemuan konseling selanjutnya nanti Kakak akan memberikan coklat buat kamu, biar kamu lebih semangat buat ngelakuin ini. Ya. Berarti kalau misalnya aku satu ini udah terpenuhi gitu, berarti Kakak ngasih aku coklat gitu? Iya. Sampai keempat ini ya Kak? Iya, benar. Terus ada yang mau kamu tanyain lagi? Cukup Kak. Nah, dari awal kita melakukan sesi konseling,
Gimana nih perasaan kamu setelah melakukan sesi konseling kali ini? Jauh lebih lega sih Kak, seru. Oke. Boleh kamu simpulin nggak dari awal itu kita bahas apa aja? Tadi ada asas, waktu, terus yang lainnya tadi. Seingat aku aja ya Kak. Iya. Tadi Kakak menjelaskan apa itu konseling individu, terus asasnya tadi ada 3, asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Terus waktunya itu untuk konseling individu 30-45 menit. Kalau untuk konseling kelompok itu 60-90 menit. Nah, tadi Kakak menggunakan kontrak perilaku ya Kak. Nah, terus tadi Kakak menjelaskan langkah-langkahnya Kak untuk perubahan dalam prokrastinasi akademik itu ada 4. Yang pertama membuat jadwal tugas, yang kedua mengurangi penggunaan gadget, yang ketiga pandai-pandai memilih teman, yang keempat lebih rajin lagi belajar Kak. Jadi kalau tadi berhasil akan diberikan reward, terus kalau misalnya kamu nggak bisa buat melakukan langkah-langkah ini, maka akan berikan punishment dan ya. Nah, terus tujuan dari kontrak perilaku ini juga belum saya jelaskan ya tadi. Tujuannya agar kamu lebih komitmen sama langkah-langkah yang udah kamu buat sendiri ini. Oh iya Kak. Nah, berhubung waktunya sudah cukup ya, saya akhiri. Kalau misalnya mau melakukan sesi konseling selanjutnya, bisa hubungi saya untuk melakukan pertemuan kedua untuk meninjau sejauh mana kamu bisa melakukan langkah-langkah ini tadi. Ada yang mau kamu tanyain lagi? Cukup Kak. Cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya karena sudah mau melakukan sesi konseling kali ini. Terima kasih juga Kak karena sudah mendengarkan cerita saya dari permasalahan saya. Iya, sama-sama. Ya Kak.